Halo guys, buat lo semua yang lagi nabung untuk beli Apple Watch Ultra 2 ataupun Apple Watch Series 10, kata gue malu stop nabung aja guys. Kenapa? Karena sebentar lagi Huawei itu akan merilis produk terbarunya mereka, yaitu Huawei Watch Fit 4 Pro. Yang mana kalau kita cek dari segi desain ini jauh lebih tipis guys. Kemudian layarnya ini lebih lapang dan juga lebih terang. Dan pasti baterainya jauh banget lebih irit. Dan doski ini guys dibanderol dengan harga nggak sampai seperempatnya kalau kita compare sama Apple Watch Ultra 2 bro. Sekedar informasi aja nih, kalau Huawei Watch Fit 4 Pro ini guys, itu bakal dijual dengan harga sekitar 3 jutaan aja. Sementara kalau kita cek Apple Watch Ultra 2, ini dibanderol dengan harga 14,5 juta rupiah. Jauh banget bro. Nah, karena memang harga itu jauh, jadi kali ini tuh gue bakal coba bandingin deh sama Apple Watch Series 10, yang meskipun ini juga lebih mahal guys kalau kita bandingin, tapi selisihnya tuh nggak jauh-jauh banget. Karena harga barunya ini sekitar 5 jutaan ya guys, untuk versi yang 42 mm. Nah, di sini gue juga bakal bandingin nih beberapa hal penting, kayak misalkan daya tahan baterai, kemudian fitur-fitur yang bisa kalian dapetin di sini guys, mulai dari desain, kemudian fitur olahraga, termasuk akurasi GPS-nya nih, dan masih banyak lagi yang bakal kita coba bro. Ya meskipun kalau misalnya kita ngomong jujur-jujuran gitu ya, kalau soal smartwatch ya jujur gue pribadi bakal tetap balik ke Huawei gitu guys. Nah, memang kenapa gue balik ke Huawei? Karena kalau kita cek, dia tuh lebih kompatibel ke semua device guys, baik itu Android ataupun iPhone. Tapi biar lu juga tahu alasan lainnya kenapa gue pada akhirnya tetap bersandar ke Huawei guys, lu harus banget nonton video ini sampai habis bro. Pertama kalau kita cek soal desainnya ya, ini salah satu perbedaan yang paling mencolok banget antara ketiga jam ini guys. Apple Watch Series 10 itu ada dua ukuran, yaitu 46 dan juga 42 mm. Cuma yang umum dijual dan yang gue punya sekarang itu ukurannya 42 mm versi GPS. Dan kalau kita bandingin sama Huawei Watch Fit 4 Pro guys, ini speknya tuh kayak yang paling pas banget sih. Sementara untuk Huawei Watch Fit 4 Pro, ini jam tuh cuma punya satu ukuran aja, yaitu 44,5 mm. Dengan material yang premium aerospace grade aluminium di bagian framenya, dan punya material titanium alloy untuk bagian sekitar bezelnya. Nah, dengan bahan material yang tadi guys, ngebikin gue tuh jadi nggak worry ataupun takut, semisal jam ini tuh kepentok. Gitu guys, karena pasti nggak gampang gores bro. Terus kalau kita mau bandingin secara langsung, Huawei Watch Fit 4 Pro sendiri guys punya ketebalan di angka 9,6 mm. Beratnya cuma 30,4 gram, yang menjadikan jam ini tuh jam yang paling tipis dan juga ringan guys di pergelangan tangan. Nah, layarnya tuh pakai 1,82 inci AMOLED ya, dengan peak brightness nyampe 3000 nits dan kerapatan pixel di angka 347 ppi, yang ngebikin tampilannya tuh bakal cerah dan juga tajam banget bro. Material layarnya sendiri udah pakai sapphire glass ya guys, yang terkenal kuat nih dan juga tahan goresan. Bezelnya ini juga terbuat dari titanium alloy dan bodinya dari aerospace grade aluminium seperti yang gue bilang tadi guys. Jadi nggak heran ya kalau jam ini tuh kelihatan kokoh banget tapi tetap elegan gitu. Nah, kalau kita bandingin sama Apple Watch Series 10, jam ini tuh sedikit lebih tebel nggak sih bro, di angka 9,7 mm. Tapi dia tuh punya bobot yang lebih berat di angka 34,4 gram. Nah, karena ini versi yang 42 mm guys, jadi layarnya tuh sedikit lebih kecil, yaitu 1,77 inci. Pakai panel LTPO OLED ya, dan peak brightness-nya ini lebih rendah, maksimalnya cuma di angka 2000 nits, dengan kerapatan pixel di angka 326 ppi. Terus material layarnya juga pakai glass biasa, dan casingnya dari aluminium. Tapi beda cerita nih, kalau kita bandingin sama yang 46 mm. Yang jelas sih ukuran layarnya lebih gede ya, di angka 1,96 inci. Mungkin muncul pertanyaan nih, Bang kenapa nggak lu bandinginnya sama yang 46 mm aja? Menurut gue pribadi jawabannya simple guys, karena memang pada saat ini yang kita punya ukurannya cuma 42 mm aja. Lagi juga kalau misalnya gue beli yang 46, rasa-rasanya memang kurang pas untuk di tangan orang Indonesia, terutama di tangan gue yang mungil ini guys. Dan kalau misalkan gue nyari yang 46 pun, entah kenapa gue memang lebih prefer ke yang bentuknya tuh jam biasa aja, seperti Huawei Watch GT5 series bro. Lanjut, sekarang kita balik lagi ke pembahasannya guys. Yang mana kalau kita breakdown soal detail Apple Watch Ultra 2, yang secara dimensi udah jelas banget ya, kalau jam ini adalah yang paling bongsor dengan ketebalan 14,4 mm dan punya bobot yang paling berat di angka 61,4 gram. Ya gue rasa memang wajar aja sih guys, karena emang layarnya tuh udah yang paling besar di antara ketiganya, yaitu 1,92 inci Always On Retina LTPO OLED dengan peak brightness yang sama nih dengan Huawei Watch Fit 4 Pro, yaitu 3000 nits. Tapi guys, sayangnya ini kerapatan pixelnya justru sama kayak Apple Watch Series 10. Material layarnya juga sapphire glass ya, dan casingnya ini dari grade 5 titanium.
Yang mana dos ini diklaim lebih premium guys dari material Apple Watch Series 10. Nah, kalau kita lihat dari data tadi guys, ini memang kelihatan banget ya. Kalau Huawei Watch Fit 4 Pro ini memang punya beberapa kelebihan dari sektor desainnya bro. Dimana layarnya tuh lebih cerah dan juga lebih tajam guys, dengan PPI yang lebih tinggi. Ya meskipun secara kasat mata memang nggak bakal berasa banget nih bedanya. Terus material layarnya juga udah pakai sapphire glass yang lebih tahan gores dengan bezel titanium alloy sama body aerospace grade aluminium. Yang pasti itu memberikan kesan premium banget guys. Ya meskipun begitu sih memang kalau kita lihat Apple Watch Series 10 ini tetap menawan ya dengan desain yang ikonik alias nggak ada perubahan sama sekali. Jadi pilihan desain ini bakal balik lagi sih menurut gua ke preferensi kalian masing-masing guys. Mana yang lebih penting nih antara keringanan, ketahanan layar, kecerahan, atau ukuran layar yang lebih gede menurut lo. Terus kalau gua disuruh milih nih ya antara Huawei Watch Fit 4 Pro ini guys atau Apple Watch Ultra 2, gua entah kenapa lebih condong tetap ke Huawei guys. Kenapa? Karena meskipun pas pakai Apple Watch Ultra 2 ini guys, kadang tuh ada orang yang salfok dan bilang jam ini tuh ganteng. Cuma secara feel make, itu gue justru ngerasa dimensinya yang jumbo ini mengganggu banget gak sih guys? Terutama kalau misalkan dipakai pas lagi tidur nih. Karena menurut gue sebuah smartwatch tuh harusnya memang harus nyaman gak sih guys dipakai selama 24 jam gitu ya. Terutama buat ngukur kesehatan kita dan kita pakai pada saat kita tidur bro. Nah, kalau kita ngomongin soal pemakaian selama 24 jam, part baterai menjadi sesuatu hal yang penting gak sih guys? Dan seperti yang kita tahu ya, kalau jajaran Apple Watch Series itu baterainya memang boros ataupun agak kurang. Jelas, part yang ini menjadi keunggulan dari Huawei Watch Fit 4 Pro ini guys, karena memang udah pernah gue cobain sendiri. Sebagai gambaran, ketiga smartwatch ini guys udah gue cas sampai 100% di hari Jumat malam, sekitar jam 8-an lah. Nah, yang gue pakai pertama kali adalah Huawei Watch Fit 4 Pro dan juga Apple Watch Series 10. Hasilnya guys, di hari Minggu subuh itu pas gue bangun, baterai Huawei itu masih ada di kisaran 66%. Sementara Apple Watch Series 10 itu udah di angka 27%. Nah, setelah itu gue ganti ya buat ngebandingin baterai Huawei dan juga Apple Watch Ultra 2 nih guys. Tapi yang bikin gue kaget, itu pas gue nyalain guys, baterai Apple Watch Ultra 2 tuh cuma tersisa 73%. Padahal nih ya, pas abis ngecas jam ini tuh gue matiin guys. Dan jujur gue juga nggak tahu kenapa ya guys. Mungkin kalau misalkan dari kalian ada yang tahu, monggo lah langsung aja tulis di kolom komentar guys. Dan pada akhirnya nih setelah gue pakai kembali secara bersamaan, di hari Selasanya guys, jam 00 lebih 10 menit di tengah malam, itu baterai Huawei Watch Fit 4 Pro itu masih bertahan di angka 37%. Dari yang awalnya tuh 66%. Sedangkan Apple Watch Series Ultra 2 yang awalnya start di angka 73% guys, nyisanya itu di angka 25%. BTW sekedar informasi aja nih guys, skenario yang gue pakai ya, ini semua notifikasinya tuh gue aktifin. Dan fitur always on display-nya juga gue nyalain full 24 jam. Tapi yang perlu dijadiin catatan guys, kalau sebenarnya notifikasi di iPhone 11 gue ini nggak bakal sebanyak notifikasi di Android. Karena memang dari driver gue tuh makainya Android guys. So kesimpulannya bisa gue bilang tuh dengan sisa baterai 37% kemarin, jam Huawei ini tuh memang masih bisa bertahan kira-kira 2 hari lagi nih guys. Dan gue yakin banget baterainya pun ini masih belum bakal habis. Bahkan klaimnya dari Huawei ya guys, ini baterainya tuh bisa bertahan sampai 10 hari kalau misalkan kalian hemat-hemat. Dan tentunya dengan kondisi AOD-nya nih off bro. Oke lanjut kita masuk ke fitur pintarnya guys. Yang mana ketiga jam ini punya mikrofon dan juga speaker. Yang artinya guys, kalian tuh bisa banget nerima dan nolak panggilan telepon langsung dari jam ini. Soal notifikasi, ketiganya juga bisa nampilin semua notifikasi dari handphone kalian guys. Dan kalian juga bisa banget bales dengan berbagai cara. Pilihan watch face-nya juga banyak banget ya guys, dan bisa kalian download. Dan kalian juga bisa banget nih customisasi tampilannya. Cuma kalau kita mau bandingin nih ya, memang lebih fleksibel untuk customisasi di Apple Watch sih guys. Tapi Huawei juga nggak mau kalah guys, karena Doski ini ngasih opsi watch face gratis yang jauh lebih banyak kalau kita bandingin sama Apple Watch. Terus kalau kita bicara soal fitur ya, ketiga jam ini tuh juga punya fitur standar kayak misalkan kalkulator, kemudian stopwatch, ada timer juga, dan aplikasi Maps. Tapi yang gue salut di Apple Watch guys, di sini tuh ada aplikasi translator yang bisa nerjemahin omongan kalian nih dalam hitungan detik aja guys, ke bahasa apa aja, dan bisa dipakai kapan aja tentunya. Ya memang kalau kita ngomongin soal feature gitu ya, Apple tuh memang lebih unggul lah soal smart feature-nya gitu guys. Tapi Huawei juga nggak mau kalah nih guys, karena di Huawei Watch Fit 4 Pro ini punya segudang fitur kesehatan yang menurut gue ini jauh lebih komprehensif bro. Sebagai contoh di bagian physical health-nya guys, jam ini tuh nggak cuma punya EKG aja. Tapi Doski juga punya fitur yang namanya Pulse Wave Arrhythmia Detection, kemudian ada Arterial Stiffness Detection, ada Heart Rate juga, dan juga SpO2.
Coba lo bandingin deh guys, sama Apple Watch Series 10 dan juga Apple Watch Ultra 2 yang fitur physical health-nya tuh terbatas cuman di EKG aja, heart rate dan juga SpO2 aja guys. Gua rasa jelas ya, buat kalian yang memang pengen pantauan kesehatan jantung yang lebih mendalam, Huawei Watch Fit 4 Pro ini selangkah lebih maju bro. Gak cuma itu aja bro, di bagian sleep monitoring, Huawei Watch Fit 4 Pro ini juga unggul karena udah mendukung notifikasi sleep apnea detection bro. Gue rasa fitur ini penting banget sih guys, terutama mungkin buat kalian yang memang punya resiko. Atau mungkin buat lo semua yang cuman sekedar memantau gitu ya, kira-kira kesehatan pernapasan kalian oke nggak pada saat kalian tidur gitu bro. Dan gue rasa ini sayang banget sih, nggak kita temuin di Apple Watch guys. Terus yang gak kalah menarik juga guys, Huawei Watch Fit 4 Pro ini punya fitur mental health dengan emotional well-being with pet emoji. Jadi jam ini tuh bisa mendeteksi kondisi emosional kalian guys secara otomatis lewat interaksi dengan pet emoji. Ini bisa jadi cara yang unik banget sih guys dan menarik buat mantau mood kalian gitu dalam sehari. Sementara itu Apple Watch Series 10 dan juga Apple Watch Ultra 2 ini nggak punya fitur kayak gini bro. Kalaupun mau mantau mood nih ya, kita tuh di Apple Watch harus banget ngisi ataupun masukin jawaban secara manual, kayak questionnaire gitu bro. Jadi menurut gue sih agak ribet nggak sih bro? Jadi buat lo semua nih yang memang benar-benar peduli sama kesehatan kalian dan menginginkan sebuah smartwatch yang sepertinya bisa ngasih insight lebih dalam dan lebih banyak gitu guys. Gue rasa memang Huawei Watch Fit 4 Pro ini jelas pilihan yang tepat dan jauh lebih komprehensif bro. Lanjut, sekarang kita bahas masalah GPS-nya. Dan jujur ya, keduanya tuh menurut gue punya GPS yang udah bagus banget. Tapi kalau disuruh milih, menurut gue sih memang GPS di Huawei Watch Fit 4 Pro ini lebih baik guys dari Apple Watch Series 10. Dan ini bukan hasil tebak-tebakan ya guys, karena memang gue udah nyobain sendiri di outdoor cyclingnya ini nih. Yang mana di sini tuh kelihatan banget ya, kalau di beberapa tikungan, garis map dari Apple Watch Series 10 itu kadang masih miss. Sementara di Huawei Watch Fit 4 Pro guys, ini mayoritas ke-record dengan baik. Tapi kalau misalkan pas gue bandingin sama Apple Watch Ultra 2, memang kemampuan maps-nya ini bisa gue bilang mirip, bahkan seimbang lah. Ini tuh disebabkan karena memang di Huawei Watch Fit 4 Pro dan juga Apple Watch Ultra 2 guys, udah pakai yang namanya dual band frequency GPS. Sedangkan di Apple Watch Series 10 itu masih pakai yang single band GPS aja. Terus buat lo semua nih yang suka golf ataupun aktivitas outdoor, gue rasa memang Huawei Watch Fit 4 Pro ini benar-benar memanjakan kalian banget guys. Jam ini tuh udah disupport 15.000 plus golf course map selayaknya di Huawei Watch GT5 series yang sebelumnya. Kemudian support juga free diving up to 40 meter dan mode trail run yang bisa diakses secara gratis via aplikasi Huawei Health tentunya. Nah, di sisi lain, kalau kita cek Apple Watch Series 10 dan juga Apple Watch Ultra 2, ini justru butuh pakai aplikasi tambahan dengan biaya langganan buat sekedar nikmatin fitur olahraga kayak misalkan golf dan juga free diving guys. Ini artinya kalian tuh harus keluar uang lagi dan bergantung pada aplikasi pihak ketiga nih kalau mau pakai fitur serupa. Nah, dari hal yang kayak gitu aja bisa kita lihat ya, bahwa jelas Huawei Watch Fit 4 Pro ini lebih unggul karena berani ngasih fitur premium tanpa biaya tambahan pula bro. Kemudian kalau kita ngomongin soal mode olahraga ya, Huawei Watch Fit 4 Pro ini guys juga udah support 100 lebih mode olahraga. Nah, kita tuh di sini juga bisa banget akses secara gratis macam-macam exercise di aplikasi Huawei Health. Tentunya secara detail tanpa harus berlangganan aplikasi apapun nih. Sementara itu di Apple Watch Series 10 ini cuma support 80 lebih workout mode dan bahkan gak support motor booting, dragon booting, rafting dan juga rowing guys. Ya meskipun Apple Watch Ultra 2 ini guys punya pilihan olahraga yang lebih banyak, tapi tetap aja guys, seperti yang udah gue mention sebelumnya, kalau untuk fitur golf dan juga free diving itu masih memerlukan aplikasi langganan tambahan bro. Terus nih ya, yang baru di Huawei Watch Fit 4 Pro ini guys, ada yang namanya fitur barometer. Jadi buat lo semua nih yang suka hiking ataupun trail run, Huawei Watch Fit 4 Pro ini guys bisa kasih data altitude sama air pressure juga. Dan terakhir nih yang menarik guys, baik untuk Apple Watch dan juga Huawei Watch Fit 4 Pro ini, ketiganya tuh sama-sama udah bisa connect ke Strava guys. Jadi kalian tetap bisa ya guys pakai aplikasi lain yang mungkin udah terbiasa kalian pakai sebelumnya buat share data olahraga kalian nih bro. So dari perbandingan ini jelas banget ya guys, terlihat kalau Huawei Watch Fit 4 Pro ini lebih unggul signifikan kalau kita cek dari fitur olahraganya bro. Kalau kita cek akurasi GPS-nya bahkan setara nih dengan Apple Watch Ultra 2 dan lebih baik dari Apple Watch Series 10. Terus fitur-fitur premium kayak misalkan peta lapangan golf, free diving, dan juga trail run ini tersedia secara gratis. Pilihan mode olahraganya juga jelas lebih beragam. Dan data pelacakan kebugarannya ini diklaim lebih komprehensif banget bro.
Jadi buat lo semua yang serius dengan aktivitas olahraga guys, dan pengen punya banyak fitur tapi nggak pengen nambah biaya, gue rasa Huawei Watch Fit 4 Pro ini jelas pilihan yang oke bro. Kurang lebih seperti itu guys perbandingan singkat gue antara Huawei Watch Fit 4 Pro ini dan juga Apple Watch Series 10. Menurut gue secara keseluruhan jelas banget memang Huawei Watch Fit 4 Pro ini jelas lebih oke dan lebih unggul bro. Karena kalau kita lihat dari segi desain, kemudian display areanya lebih besar, dimensinya lebih tipis guys, peak brightness-nya lebih terang dari Apple Watch Series 10 dan setara sama Apple Watch Ultra 2, secara baterai juga Huawei lebih unggul banget nih guys. Terus punya fitur olahraga dan kesehatan yang lebih komplit dan lebih proper, plus juga punya banyak fitur yang bisa diakses secara gratis. Nah, hasil monitoringnya ini guys juga lebih komprehensif banget sih dan memang akurat bro. Bahkan ya, dari beberapa aspek, Huawei Watch Fit 4 Pro ini ternyata punya banyak aspek yang mampu bersaing loh guys dengan Apple Watch Ultra 2. Padahal, kalau kita cek dari harganya, ini selisihnya tuh 4 kali lipat bro. So, menurut lo semua gimana nih guys? Apakah Huawei Watch Fit 4 Pro ini bisa jadi replacement untuk Apple Watch guys? Langsung aja ramaikan di kolom komentar. Bewok pamit guys. Assalamualaikum.